Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Jarak dan kondisi alam tidak menjadi penghalang untuk memajukan pendidikan. Sebaliknya, hal itu adalah tantangan yang harus dihadapi dengan tekad yang kuat untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada setiap peserta didik di wilayah 3T. Saya percaya bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama dan tidak boleh ada yang tertinggal. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan banyak tenaga dan upaya. Pendidikan di daerah 3T memang memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri. Saya, Muhammad Komarudin SPD MPD MA KGR, merupakan salah satu guru matematika di SMA YPK Perbatasan Yeti di daerah Tapal Batas RIPNJ, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. SMA YPK Perbatasan Yeti beroperasi pada tahun 2017 di Kampung Pikire yang lebih dikenal sebagai Sekolah Daerah Tapal Batas. Jarak tempuh dari rumah ke tempat tugas kurang lebih 34,7 km dengan durasi 1 jam 2 menit jika melalui jalan utama. Jika kita menggunakan jalan pintas, jarak tempuhnya sekitar 53 menit dengan kecepatan sedang karena melalui perkebunan daerah kelapa sawit. Sebagian jalan masih berkarang dan berlubang-lubang sehingga harus berhati-hati terutama pada saat hujan karena jalannya sangat licin. Saya menggunakan kendaraan pribadi yaitu motor. Sekolah kami terletak di pinggir jalan utama menuju kantor distrik Arso Timur. Signal di sekolah kami masih sangat terbatas. Peserta didik kami sebagian besar penduduk asli Kerom. Dan jarak tempuh rumah peserta didik kami jauh dari sekolah. Terkadang mereka harus berjalan kaki menuju sekolah atau menumpuk kendaraan yang melintas. Begitu juga saat mereka pulang. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran seringkali berhubungan dengan pemikiran peserta didik bahwa sebuah pelajaran sulit atau membosankan, yang menyebabkan rasa tidak suka atau bosan terhadapnya. Rasa takut mengalami kesulitan saat belajar membuat peserta didik secara tidak sadar menolak untuk menerima pembelajaran tersebut. Meskipun akses teknologi pembelajaran terbatas, bagi peserta didik hal ini tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar. Transformasi pendidikan menuntut kita untuk selalu belajar dan bergerak, serta membuat perubahan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengembangan bakat dan minat, sehingga peserta didik mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mereka dan siap menjadi pemimpin peradaban di masa depan. Hari ini, izinkan kami untuk berbagi dan berinspirasi tentang Pebi si cantik Alpa yang lebih dikenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK dan alat peraga barisan aritmatika. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan kuisis mode kertas dan kombinasi alat peraga barisan aritmatika yang menggunakan sumber daya alam yang tersedia di sekitar sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan tes diagnostik awal, berupa asesmen baik kognitif maupun non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan peserta didik dari segi bakat, minat, dan gaya belajar. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung, diketahui bahwa sebagian besar peserta didik kelas 11 tidak memiliki HP Android, harus menempuh jalan yang sangat jauh dari rumah ke sekolah karena tidak memiliki kendaraan dan cenderung memiliki gaya belajar visual. Dari data awal asesmen diagnostik kognitif tentang materi prasyarat, hasil asesmen ini menjadi dasar untuk merancang proses pembelajaran, membuat bahan ajar, memilih media pembelajaran, serta pembagian kelompok. Kegiatan pembelajaran diawali dengan doa, membuat kesepakatan kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan pemahaman bermakna, dan tidak lupa guru mengajak siswa untuk melakukan ice breaking agar peserta didik tetap selalu student well-being. Kegiatan peserta didik selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dari sumber belajar berupa video pembelajaran yang ditayangkan di depan dan teks bacaan yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar serta kemampuan peserta didik
melalui materi prasyarat. Kegiatan selanjutnya berdiskusi bersama kelompoknya, mengerjakan LKPD yang telah diberikan dan memanfaatkan alat peraga baretrika untuk menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Di mana alat peraga ini memudahkan peserta didik untuk mempelajari konsep dan materi suku ke N dari barisan aritmatika yang tersaji di LKPD. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik bersama kelompoknya menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas secara bergantian. Guru memberikan apresiasi bagi peserta didik yang telah mencapai hasil diskusinya. Sementara, kelompok yang lain mendengarkan dan memberikan masukan jika ada yang belum jelas. Di akhir pembelajaran, guru memberikan kuis untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Menariknya, kuis kali ini menggunakan media belajar Quizizz Mude Kertas. Hal ini dikarenakan sebagian besar peserta didik tidak memiliki smartphone Android yang mendukung aplikasi Quizizz. Terlepas dari keterbatasan tersebut, antusiasme dan semangat belajar peserta didik dalam mengerjakan kuis sangatlah tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan mereka dalam menjawab soal dan berdiskusi dengan teman sekelas. Semangat ini semakin tinggi karena mereka dapat mengetahui hasil kuis secara langsung setelah menyerahkan hasil kuis. Penggunaan Quizizz Mude Kertas ini terbukti efektif dalam melatih keterampilan siswa untuk berpikir kritis. Peserta didik harus menganalisis soal dengan cermat dan memilih jawaban yang tepat. Selanjutnya, peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah diberikan. Peserta didik secara bergantian menyampaikan pendapatnya dan mendapatkan apresiasi dari teman-teman dalam kelas. Kemudian, kegiatan selanjutnya refleksi pembelajaran. Peserta didik mengisi lembar refleksi yang telah dibagikan Bapak Guru. Kemudian, diberi kebebasan untuk mengekspresikan perasaan mereka selama pembelajaran dalam bentuk emotikon di kertas sticky note, kemudian ditempel di papan tulis. Peserta didik sangat antusias dalam kegiatan refleksi ini. Saya memotivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar, walaupun sangat terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Sebelum kegiatan belajar berakhir, saya mengajak peserta didik untuk bersama-sama melakukan ice breaking agar peserta didik tetap selalu bahagia. Kemudian selanjutnya adalah ditutup dengan doa. Tentang barisan aritmatika menggunakan teknologi Quizizz, Mude Kertas dan alat peraga, asik dan menyenangkan, dan membantu kami daerah tapal batas. Terima kasih. Catatan dalam pembelajaran ini adalah bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik di era digital seperti sekarang. Guru harus cerdas dan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi agar dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya. Dan tentunya juga kita akan peka terhadap kebutuhan belajar mereka yang memiliki keunikan satu sama yang lainnya. Demikianlah praktek baik PB si cantik alpha atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK dan alat peraga baretrika yang telah saya laksanakan bersama peserta didik saya. Dengan cerita inspiratif dari kelas kami, tentunya kami tidak bisa bergerak sendiri. Dengan segala kerendahan hati, mohon doanya agar kami terus berkembang dan berusaha memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mari kita ambil peran untuk selalu berbagi dan menyebar inspirasi demi kemajuan pendidikan di negeri ini, khususnya di daerah tapal batas RI Papua Nugini, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat buat kita semuanya.